Halo semua, selamat datang di video pembelajaran tentang algoritma CPU scheduling. Dalam video ini, kita akan membahas dan membandingkan dua algoritma penjadwalan CPU yang penting, yaitu First Come First Serve atau FCFS dan Shortest Job First atau SJF, tapi kali ini kita bakal pakai yang non-preemptive ya. Kita akan mempelajari konsep dasar, cara kerja, dan melakukan simulasi menggunakan set data berikut. Mari kita mulai. Untuk bagian pertama, kita pahami dulu ya konsep dasarnya. Apa sih sebenarnya CPU scheduling? CPU scheduling adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk menentukan proses mana sih yang akan mendapatkan CPU dan berapa lama, dengan tujuan ya untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan throughput sistem, serta meminimalkan waktu tunggu dan waktu respon. Oke, sebelum kita membahas algoritmanya, kita pahami dulu ya beberapa istilah penting seperti arrival time, burst time, waiting time, turnaround time, dan ready queue. Oke, bagian kedua, first come, first serve atau FCFS. Dengan konsep, FCFS ini adalah penjadwalan yang paling sederhana. Dengan prinsip yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Ya, mirip seperti antrian di kasir supermarket dengan karakteristik sebagai berikut. Oke, selanjutnya, simulasi FCFS dengan set data kita. Mari kita lihat bagaimana sih FCFS bekerja dengan dataset kita. Oke, dengan visualisasi berikut dapat dijelaskan. Pada saat T0, P1 tiba dan langsung dieksekusi dengan burst time 10 ms. Lalu selanjutnya pada T2, P2 tiba tetapi harus menunggu P1 selesai. Lalu pada saat T4, P3 tiba dan masuk ke antrian setelah P2 karena P2 tadi harus menunggu P1 selesai. Lalu selanjutnya pada saat T-nya 6, P4-nya tiba dan masuk ke antrian setelah P3. Lalu pada T8, P5-nya tiba dan masuk ke antrian setelah P4. Tapi pada T10, pada saat P1-nya selesai, P2-nya mulai dieksekusi dengan burst time 5 ms. Lalu pada T15, P2 selesai, P3 lanjut mulai dieksekusi dengan burst time 8 ms. Lalu pada saat T23, P3-nya selesai, P4 mulai dieksekusi dengan burst time 3 ms. Pada T26, P4 selesai, P5-nya mulai dieksekusi dengan burst time 6 ms. Dan yang terakhir, pada T32, P5-nya selesai, dan akhirnya semua proses telah selesai dieksekusi. Oke, sekarang kita lihat perhitungan waiting time dan turnaround time-nya. Dengan visualisasi perhitungan tadi, di P2, waiting time-nya 8, itu hasil perhitungan 10 dikurang 2. Dan turnaround time-nya 13 dengan perhitungan 15 dikurang 2. Lalu pada P3, waiting time-nya 11 dan turnaround time-nya ada 19. Dan di P4, waiting time-nya 17 dan turnaround time-nya 20. Dan yang terakhir di P5, waiting time-nya 18 dan turnaround time-nya 24. Selanjutnya kita bergeser ke sebelahnya dan kita akan melihat rata-ratanya. Di sini ada rata-rata untuk waiting time-nya dengan perhitungan 0 ditambah 8, tambah 11, tambah 17, tambah 18 dibagi 5, yaitu 10,8 ms. Lalu selanjutnya ada rata-rata untuk turnaround time-nya dengan perhitungan 10 tambah 13, tambah 9, tambah 20, tambah 24 dibagi 5, yaitu 17,2 ms. Oke, sekarang kita lihat di sini ada masalah convoy effect. Salah satu masalah FCFS ini ya convoy effect teman-teman, di mana proses-prosesnya pendek dan harus menunggu lama jika proses dengan burst time panjang dieksekusi terlebih dahulu. Coba kita lihat lagi pada saat P4 tadi, dengan burst time hanya 3 ms harus menunggu hingga 17 ms. Bagian ketiga, Shortest Job First atau SJF non-preemptive. Dengan konsep memprioritaskan proses dengan burst time terpendek. Ya, seperti kasir ekspres teman-teman, melayani pelanggan dengan barang sedikit terlebih dahulu. Dengan karakteristik sebagai berikut.
Oke, mari kita lihat simulasi SGF non-preemptive dengan set data kita. Dengan visualisasi seperti berikut, dapat dijelaskan pada saat T0 hanya P1 yang tersedia, lalu langsung dieksekusi dengan burst time 10 ms. Pada saat T10, P1-nya selesai, semua proses yang belum dieksekusi seperti P2, P3, P4, dan P5 udah tiba nih. P4-nya memiliki burst time terkecil yaitu 3 ms, jadi P4 duluan yang dieksekusi. Lalu pada saat T13 setelah P4 selesai, dibandingin lagi dari yang belum dieksekusi yaitu P2, P3, dan P5. Ternyata P2 memiliki burst time terkecil yaitu 5 ms, jadi P2 dulu yang dieksekusi. Lalu pada saat T18 P2-nya selesai, dari P3 dan P5 memiliki burst time terkecil yaitu 6 ms, jadi P5 duluan yang dieksekusi. Lalu setelah T-nya 24, P5-nya selesai, tinggal P3 yang kemudian akan dieksekusi dengan burst time 8 ms. Setelah itu, pada T32, P3-nya akan selesai dan semua proses telah selesai dieksekusi. Oke, sekarang kita lihat perhitungan waiting time dan turnaround time-nya. Dengan visualisasi perhitungan seperti tadi, kita lihat kalau misalnya pada saat di P1 waiting time-nya 0 dengan turnaround time-nya 0, maka di P2 waiting time-nya 11 dengan perhitungan 13 dikurang 2. Dan turnaround time-nya 16 dengan perhitungan 18 kurang 2. Lalu di P3 waiting time-nya 20 dan turnaround time-nya 28. Di P4 waiting time-nya 4 dan turnaround time-nya 7. Lalu di P5 waiting time-nya 10 dan turnaround time-nya 16. Lalu kita lihat, di sini ada juga rata-rata untuk waiting time dengan perhitungan 10 ditambah 11 tambah 20 tambah 4 tambah 10 dibagi 5 yaitu 9 ms. Lalu di bawahnya ada rata-rata turnaround time dengan perhitungan 10 tambah 16 tambah 28 tambah 7 tambah 16 per 5 yaitu 15,4 ms. Kalau untuk sebelumnya ada masalah convey effect, di sekarang ini ada masalah starvation. Perhatikan bahwa di P3 dengan burst time panjang harus menunggu hingga akhir. Dalam sistem real time dengan aliran proses pendek yang terus-menerus, proses dengan burst time panjang dapat mengalami starvation atau kelaparan, atau kita bisa bilang tidak pernah mendapat giliran. Tapi bagaimana kalau kita analisis per prosesnya? Dengan diagram berikut, kita dapat lihat bahwa P1 sama untuk kedua algoritma. Dan untuk P2 ya sedikit lebih buruk dengan SGF. Untuk P3 jauh lebih buruk dengan SGF karena tadi ada masalah starvation atau starvation issue. Di P4 dan P5 jauh lebih baik dengan SGF karena prosesnya pendek mendapat prioritas. Lalu, apa aja ya kelebihan dan kekurangan keduanya? Without your light, I'd feel betrayed. Oke, dari semua penjelasan tadi, kita dapat kesimpulan. Yang pertama, SGF secara teoritis optimal untuk meminimalkan average waiting time. Yang kedua, FCFS lebih adil dan mencegah starvation. Yang ketiga, pemilihan algoritma tergantung pada karakteristik sistem dan kebutuhan. Kalau keadilan lebih penting, pilih FCFS. Tapi kalau throughput dan efisiensi lebih penting, pilih SGF. Dan yang terakhir, algoritma hybrid sering digunakan pada sistem operasi modern untuk mendapatkan keuntungan dari kedua pendekatan. Without you
Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang algoritma CPU scheduling FCFS dan SGF. Semoga penjelasan dan visualisasi ini membantu pemahaman Anda. Terima kasih.